Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali kita dalam Bebaskan Channel, belajar bersama aspek-aspek kehidupan. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk meneropong mengenai topografi kepribadian yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi ini masih dalam konteksnya Freud punya teori ya, bahwa ternyata di dalam diri kita itu terdapat komponen sadar, conscious, kemudian bawah sadar, subconscious, dan tidak sadar, unconscious. Jadi gambaran secara gampang ya, gamblangnya itu bagaikan gunung es yang terapung-apung di tengah lautan. Itu kan di atasnya kecil, tapi sebenarnya di bagian dalam itu besar sekali. Jadi dalam sejarah itu pernah terjadi kapal yang cukup besar menabrak, kelihatannya itu gunung es kecil, rupanya yang di bawah besar tabrak, pecah, dia kapalnya hancur. Jadi itu kurang lebih. Jadi bagian sadar kita ini sebenarnya porsinya lebih kecil dibandingkan dengan subconscious dan unconscious yang ada dalam diri kita. Nah, pada dasarnya seperti kita kemarin belajar tentang perilaku ya, itu hampir 80% lah kurang lebih. Dari bagian subconscious ini, itu yang mengendalikan kehidupan kita sehari-hari. Jadi semua sudah otomatis, sudah refleks tanpa pikir panjang. Jadi napas misalnya, berjalan, kita mau buka pintu, kalau sudah terampil untuk menyetir mobil atau memainkan komputer dan sebagainya, itu hampir tidak dipikirkan lagi. Itu berada di bawah kendali subconscious gitu. Nah, apa sebenarnya yang ada pada daerah conscious? Ya inilah daerah-daerah kehidupan real yang kita alami sekarang ini. Seperti saya lagi bicara, saya bicara sama orang. Nah, itu benar-benar realitas yang nampak, yang expose, yang bisa kita observe, kita bisa observasi, kita bisa amati. Nah, ini merupakan pemikiran-pemikiran, keterampilan-keterampilan yang kita miliki itu berada di bagian sadar ya, conscious. Nah, bagian bawah sadar dan tidak sadar porsinya besar. Ternyata itu mengandung hal-hal yang kadang-kadang kita sendiri sudah lupa, tidak tahu, dan mungkin sudah terpendam jauh bertahun-tahun sebelumnya. Dan pada umumnya hal-hal yang sifatnya traumatis, menyakitkan, menyedihkan, sulit, kondisi yang paling sulit dalam hidup, itu saya tekan, saya repress, tekan, masuk ke dalam subconscious, bahkan sampai ke unconscious. Nah, disitulah kadang-kadang suatu saat energi yang ada di dalam unconscious dan subconscious itu juga minta keluar, masuk ke daerah conscious, masuk ke daerah sadar. Nah, kadang-kadang muncul juga dalam bentuk mimpi atau slip of the tongue, tiba-tiba ngomong sesuatu yang sebetulnya sudah terlupakan lama sekali. Nah, itu karena kita berusaha untuk merepress, menekannya supaya jangan muncul. Nah, ini pertanyaannya, kenapa kok harus ditekan? Memang
umumnya ditekan karena kalau itu muncul dalam masuk ke ranah konsius itu menyakitkan, kemudian traumatis, kemudian semua perasaan-perasaan negatif itu akan muncul dalam memori yang kurang menguntungkan, tidak baik tadi, maka ditekan. Nah, di dalam subconscious sama unconscious itu memang banyak seperti motif yang ada di dalam diri kita. Itu kebanyakan ada di subconscious atau unconscious. Maka inilah tugas mungkin para psikolog, psikiater, dan mungkin juga para penyidik dan sebagainya, jaksa, hakim, untuk menggali apa motif seseorang itu melakukan tindak pidana misalnya. Kenapa dia membunuh? Kenapa dia mencuri? Kenapa dia merampok dan sebagainya. Jadi ada mens rea. Mens itu sebenarnya pikiran, mens mentis, reus. Jadi apa sebetulnya yang ada di dalam otak pikirannya. Nah, ini nanti umumnya akan dimanifestasikan dalam bentuk actus reus, tindakan nyata, yaitu tindak-tindak kejahatan misalnya. Maka sepandai-pandainya polisi, hakim, lawyer untuk mengungkap mens rea ini, yaitu akan menunjukkan keterampilan keberhasilannya untuk bisa mengungkap apa sebenarnya kejadian yang sebenarnya. Karena pada dasarnya dalam hukum pidana itu kan yang dicari adalah kebenaran material, kebenaran yang hakiki, yang sebenarnya. Berbeda dengan perdata. Kalau perdata ya saya punya utang tapi ternyata yang memberikan utang itu baik, terus udahlah saya anggap lunas gitu ya, itu selesai. Hakim tidak akan ikut campur gitu. Tapi kok dalam hal pidana kan tidak. Nah, inilah yang harus digali. Nun jauh di dalam subconscious dan unconscious ini, motif-motif apa itu harus diungkap. Demikian juga dalam konteks psikoterapi, hipnoterapi juga begitu. Kita bisa melacak dalam kondisi hipnos, dalam kondisi yang ya bukan tidur sebenarnya. Dalam kondisi hipnos itu orang yang sebenarnya justru aktif mendengarkan, tetapi dia diterobos itu pemikiran yang menghambat penolakannya sehingga dia mudah menerima sugesti, sugestibel lah orangnya. Nah, itu bisa ditelusuri causa prima apa sebenarnya yang melatar belakangi seseorang ini akhirnya mengidap gangguan kejiwaan tertentu misalnya. Nah, di lingkungan anak-anak misalnya itu banyak juga yang kondisi pola asuh tidak bagus itu akan masuk ke dalam wilayah subconscious dan unconscious dan dibawa terus sampai seumur hidup. Nah, kalau itu lebih bersifat negatif, maka memang selayaknya pada saat dewasa kita bisa trace back, bisa telusuri ulang, kita runut di mana sebetulnya kejadian itu yang menjadi beban bagi seorang individu sehingga berperilaku seperti ini. Nah, itu salah satu teknik, metode yang sangat membantu. Hal lain adalah analisa mimpi. Itu juga karena walau bagaimanapun mimpi itu sebenarnya adalah proses berpikir yang ada di dalam otak kita dalam kondisi tertidur, dalam fase-fase tertentu. Nah, itu bisa dianalisa, bahkan juga nanti bisa
tidurkan sedikit, kemudian suruh cerita. Begitu kita punya kata-kata kunci, kita uber dari kata kunci itu, kita telusuri terus ke belakang, terus sampai mundur pada waktu anak masih individu itu masih kanak-kanak, itu bisa ditemukan. Oh, rupanya ini. Nah, nanti baru akan dicarikan solusi secara bertahap, dan itu akan bisa mengkoreksi perilaku yang agak menyimpang. Satu contoh kasus, ya ini memang disclaimer ini ya. Saya disclaimer dulu ini. Ini memang untuk orang dewasa ini, video ini. Jadi suatu saat di rawat inap psikiatri ya, yang terganggu kejiwaan. Pas saya jaga malam, itu kan semua mati lampu, tapi hanya di pinggir itu ada lampu-lampu redup gitu. Kacanya bisa ditarik, dibuka, diganti bola lampu. Suatu saat ada ibu-ibu bangun, pas saya lagi jaga, dia buka kaca itu. Waduh, saya udah takut sekali. Aduh, jangan-jangan ini